1 Yohanes 5 ayat 18, 19 dan ayat yang ke-20. Saya akan memberikan tema Bapak Ibu Saudara, orang yang lahir dari Allah mengenal yang benar dan tetap di dalam yang benar. Saya baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 18 sampai 20. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat mencampaknya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Bapak Saudara, saya kembali untuk menyampaikan satu judul daripada firman Tuhan di pagi hari ini. Orang yang lahir dari Allah mengenal yang benar dan tetap di dalam yang benar. Bapak Saudara, mengenal yang benar dan tetap di dalam yang benar, Bapak Saudara, berarti posisi yang kita lakukan adalah posisi yang tidak salah. Apa yang kita miliki, apapun yang kita miliki, bila salah kita menggunakannya, maka dianggap kita salah. Seperti mic ini, Bapak Saudara. Kalau mikrofon ini bawa sesuatu yang tidak salah, tetapi kalau kita tempatkan kepada tempat yang salah, maka mikrofon ini pasti akan menjadi mikrofon yang salah. Amin. Tempat yang benar mikrofon adalah ada di depan mulut yang sedang berbicara. Tapi ketika mikrofon kita akan geser dari depan mulut yang sedang berbicara, kita kasih di telinga. Bapak Saudara, pertama, saya rasa ini salah. Orang berkata bahwa keliru itu yang pakai mic itu. Aturannya mikrofon di depan mulut, maka dikasihnya di telinga. Bapak Saudara, saya lihat di sini bahwa firman Tuhan berkata ayat yang ke-10. Akan tetapi kita tahu bahwa anak-anak telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Berbicara soal pengertian adalah berbicara soal pengetahuan. Berbicara soal pengetahuan dan berbicara soal pengenalan, itu adalah pengertian. Tuhan sudah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita, pengertian yang kita miliki adalah supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Itu pengertian yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Pengertian ini merupakan satu pengetahuan kita. Pengertian ini adalah merupakan sebuah ilmu mungkin yang harus kita miliki, saudara. Tetapi kalau pengertian kita salah, kita menggunakannya, ilmu kita salah menggunakannya, pengetahuan kita salah untuk menggunakannya, maka kita tidak akan berada di tempat yang benar. Amin. Sekali lagi bahwa Tuhan mengaruniakan pengertian kepada kita. Bicara pengertian, bicara soal ilmu, bicara soal pengetahuan, bicara soal kepandaian, bicara soal intelektual, bicara soal pengenalan, atau bicara soal yang mungkin kita lebih daripada orang lain, karunia lebih kepada orang lain. Tetapi ketika kita salah untuk menggunakannya, maka kita tidak akan berada di tempat yang benar. Itu yang dimaksud dengan firman Tuhan, saudara. Artinya ketika kita salah untuk menggunakan, maka kita yakin, saudara, bahwa kita tidak akan berada di tempat yang benar. Tuhan inginkan kita mengaruniakan sebuah karunia pengertian bagi kita, saudara, supaya kita mengenal yang benar. Mengenal Allah bukan hanya sekedar tahu tentang Allah.
Sekali lagi, mengenal Allah bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, melainkan membangun suatu hubungan yang intim, membangun suatu hubungan seperti lebih daripada hubungan seperti suami istri. Kalau saudara, itu cara untuk mengenal Allah. Baru saudara, kita lihat sebuah contoh dalam Alkitab tentang seorang penjahat yang disalib bersama dengan Yesus. Di dalam Lukas 23, 39 sampai 43, ada dua orang penjahat, ada dua orang penyamuk yang disalib di sebelah kanan Yesus dan disalib di sebelah kiri Yesus. Saudara, bahwa yang dua ini tidak pernah mengenal yang benar, tidak pernah mengenal yang namanya anak Allah. Selama hidup mereka, apa yang mereka berbuat adalah kejahatan, dan sehingga hukuman mereka bahwa hukuman mati. Berarti begitu besar kesalahan yang mereka buat, begitu besar persoalan yang mereka buat, sehingga bahwa pada saat itu adalah setimpal apa yang mereka lakukan adalah hanya penyaliban, disamakan seperti Yesus. Nah, saudara, bahwa seketika mereka ada tergantung di atas kayu salib, di sebelah kiri berkata bahwa yang pandang bahwa Yesus itu adalah seorang penyamuk, yang pandang Yesus itu adalah seorang penjahat. Di sebelah kanan yang pandang Yesus adalah sepertinya anak Allah, mengenal bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Kata di sebelah kiri berkata, Yesus, kalau memang benar-benar engkau anak Allah, lepaskan kita dan lepaskan diri ini. Kenapa? Hanya karena keinginan sebentar saja, hanya keinginan semata. Lepaskan kita supaya kita lepas dari rasa sakit ini. Tapi di sebelah kanan berkata, dia pandang bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia bilang, bila engkau nanti sampai di Taman Firdaus, bawalah aku ke sana, atau ingatlah akan aku. Itu kata sebelah kanan. Maka kata Yesus kepadanya, mulai dari sekarang engkau bersama aku di Taman Firdaus. Artinya ketika dia mengenal anak Tuhan itu dengan benar, maka keselamatan muncul dalam hidupnya. Amin. Makanya oleh sebab itu pengenalan itu sangat penting bagi kita. Kalau tidak, bapak saudara, ada salah satu guru kami di sekolah kita Palembang yang mau tambah di pusat sekarang. Marga Pak Gabian, dia bilang dalam dia berkhotbah itu, bahwa dia selalu mengkhotbahkan pernah difawun. Hanya kalau pernah bingung kita melakukan firman Allah, ya tahu. Sebenarnya kita ini sudah kaya dalam pengetahuan. Sebenarnya kita ini sudah dewasa dalam pengetahuan. Pengertian itu sudah Tuhan karuniakan bagi kita. Persoalannya adalah banyak kita dengar sampai hari ini satu pun belum pernah kita lakukan. Itu persoalannya. Banyak kita dengar dan sedikit pun tidak pernah kita lakukan dalam hidup kita. Makanya menumpuk terus, tertimpa terus pengetahuan itu, maka lama-lama mati pengetahuan itu. Kenapa? Karena tidak melakukan. Untuk apa kita memiliki satu pengetahuan yang begitu besar, yang begitu luar biasa, kalau satu pun kita tidak lakukan? 3 poin saya akan berikan bagi kita bagaimana cara mengenal Tuhan. Pertama, rahasia untuk mengenal adalah untuk mengenal Allah. Seseorang tidak bisa mengandalkan intelektual. Sekali lagi, mengenal Tuhan adalah bukan mengandalkan intelektual atau daya nalar atau usaha secara jasmani atau lainnya seperti ingin mengenal seseorang. Bukan seperti itu. Tetapi mengenal akan Allah tidak ada kaitannya dengan kepandaian atau intelektual seseorang. Sekali lagi, mengenal Allah bukan hanya memiliki bukan dengan cara memiliki intelektual dan kepandaian dan pengetahuan. Meskipun orang tersebut memiliki
Keterbelakangan mental yang dapat mengenal Allah, tetapi kalau saudara mengenal Allah adalah harus kita memperhatikan. Saya baca dalam Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Disinilah kita melihat bahwa mengenal Allah bukan dengan mengandalkan yang disebut dengan intelektual, tetapi mengandalkan Allah dengan kita merendahkan diri. Orang kecil di sini bukan menunjukkan perkataan, orang kecil di sini bukan menunjukkan kepada bayi, bukan menunjukkan kepada anak kecil, tetapi perkataan orang kecil di sini adalah saudara perkataan dengan orang yang memiliki hati yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Nah ini banyak orang berkata bahwa dengan kita punya gelar, dengan kita ada beberapa hari ini mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan perkataan Yesus. Bagaimana cara mengenal Allah dengan benar? Kita memperhatikan perkataan Yesus saudara, bahwa dia berkata semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Sembunyikan kepada orang bijak dan pandai, artinya adalah rahasia keselamatan atau pengenalan akan Allah tidak dinyatakan Allah bagi orang yang mengandalkan intelektual manusia, tetapi pengenalan akan Allah adalah hanya dinyatakan kepada orang-orang yang menyebut dirinya kecil. Kecil yang dimaksud adalah bukan berpikir tentang sesuatu kehebatan, tetapi kecil yang dimaksud adalah sesuai dengan filosofi kehidupan. Berkata, ketika engkau merasa sudah berpendidikan tinggi, tapi engkau merasa bahwa engkau tidak punya apa-apa, tapi engkau tidak punya gelar apa-apa, maka engkau berkata bahwa aku punya apa-apa. Itu filosofi kehidupan. Amin. Haleluya. Sekali lagi, filosofi kehidupan. Ketika engkau memiliki gelar yang banyak, pendidikan yang tinggi, maka engkau berkata bahwa aku tidak memiliki apa-apa. Tapi ketika Bapak Ibu Saudara tidak memiliki gelar dan sekolah tinggi, maka engkau berkata bahwa aku memiliki apa? Terbalik. Maksud saya begini, kalau kita sudah bodoh, jangan kita nyatakan kita bodoh. Kalau kita tidak sekolah, jangan pernah engkau nyatakan bahwa saya tidak punya sekolah. Kalau kita tidak punya pengetahuan, engkau nyatakan bahwa aku punya pengetahuan. Itu filosofi kehidupan. Amin. Kalau engkau miskin, kan engkau pernah nyatakan engkau miskin. Itu filosofi kehidupan. Kalau engkau kaya, kan juga pernah kau nampakkan bahwa banyak hartaku. Itu juga filosofi kehidupan. Kalau kita miskin, jangan bahwa lu udah boleh soal mana kagak jadi itu beri kemampuan mau tak lala jangan sekarang tidak ada yang punya belas kasihan. Berjuang dalam hidup ini. Karena kita hidup dengan keringat. Apa kata Allah ketika dia mengutuk manusia yang pertama? Dia bilang kepada Adam, dengan keringat engkau mencari makananmu. Amin. Dengan keringat engkau mencari makananmu. Kutuk kepada perempuan yang mana sebodoh-bodoh. Dengan kesakitan engkau melahirkan anak. Makanya sampai hari ini kutukan itu, sampai hari ini pun perempuan melahirkan itu setengah mati. Ya, kalau tidak, misalnya yang sulit itu kalau kita cepat ke rumah sakit, maka bisa innalillahi.
Itu kutukan. Nah, yang Tuhan izinkan bagi kita dengan kita makan, kita sukses, kita diberkati dengan keringat. Amin. Dengan keringat, dengan keringatlah engkau mencari makananmu. Ada orang berkata kepada saya, Pak Pendeta, pernah makanan kita, ingat ini, bagi Bapak Ibu, kita mencari makanan kita bukan dengan membeli togel, karena Tuhan tidak pernah memberkati engkau dengan togel tanpa keringat. Tapi Tuhan memberkatimu, kata firman Allah, dengan keringatlah engkau mencari makananmu. Lupakan togel, lupakan judi, tidak pernah membangun engkau kaya. Buka wawasan supaya Anda keringat. Dalam bangunan ini, kenapa saya tidak bisa memberi orang mengerjakan supaya betul-betul bahwa bangunan ini bisa terbangun dengan keringat saya. Walaupun 2 hari yang lewat tak apa-apa, jatuh saya tidak masalah. Makanya di sini masih kenapa? Supaya bisa selesai kerja kita itu bisa selesai dengan keringat, Bapak Saudara. Aturan sekarang kurikulum sekarang bahwa kalau di sekolah tinggi maka jangan pernah ngajar sekarang tanpa sebelum ngajar maka RPS-nya sudah disiapkan. Nah, belum kita ngajar sudah siapkan sintang tinggi apa yang harus kita ajarkan. Metode apa yang harus kita ajarkan? Lalu indikatornya apa yang harus kita buat dalam ajaran? Belum kita lakukan. Sama juga di sekolah RPP. Sebelum ngajar disiapkan dulu itu. Kenapa? Supaya keringat. Karena di situ Tuhan akan memberkati kita dengan keringat. Dengan keringatlah engkau mencari makananmu. Amin. Artinya bukan dalam arti harus kita keringat ya setiap hari. Kita pun kalau di rumah buka toko kan tidak keringat juga. Tapi artinya dalam pekerjaan kita itulah kita bisa menjadi orang yang sukses. Amin. Berarti artinya kalau dengan keringat itu berarti tidak mengakali orang. Karena mengakali orang kita tidak pernah sukses, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengenal Allah dengan benar? Perhatikan, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saya tetap bahas itu. Matius 11:25 berkata, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan, disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Kata orang kecil di sini dipakai dalam bahasa apa itu? Baby. Atau yang diartikan dengan bayi-bayi. Bayi-bayi ini adalah disebut dengan sebenarnya diartikan dengan sebenarnya bukan menunjukkan kepada bayi yang baru lahir, tapi menunjukkan kepada sebenarnya kepada orang kecil. Orang kecil yang dimaksud di sini memiliki sifat identik dengan tulus dan polos. Itu orang kecil. Dalam sifat jangan menjadi bayi, tapi memiliki sifat seperti bayi. Amin. Bayi yang dimaksud di sini identik dengan tulus, polos, dan rendah hati. Dari orang kecil adalah mereka yang memiliki intelektual dan berpendidikan yang tinggi, namun datang merendahkan diri seperti anak kecil. Yang polos dan tulus, maka Allah nyatakan rahasia firman-Nya bagi orang yang tulus dan rendah hati, sehingga mereka dapat mengerti dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Sebab Bapa menyatakan rahasia keselamatan bagi orang kecil, orang yang
di hadapan Tuhan. Sebaliknya, orang-orang yang menggunakan logika serta menggunakan konsep-konsep dirinya tidak akan bisa mengenal Allah dan menikmati keselamatan yang Allah sediakan melalui iman kepada Kristus. Sekali lagi bahwa orang kecil jangan sama seperti bayi-bayi, tetapi kita biarlah sifat kita sama seperti sifat bayi yang mau bertumbuh. Amin. Cobalah dulu. Banyak orang tua berkata begini, hafa tua dulu hafa tua isi-isi nano esoro saya aku mengandung. Dan sifat manusia nano atua kita, nano dewasa kita saya le saya le pakai nagona akhirnya pohare dalam mali bahu le semana nida bahu dudang guna akhir. Sama seperti ini kalau kita sudah dewasa, kalau tidak memiliki hati seperti bayi-bayi, maka kaum saudara sama seperti itu. Taruh malu lagi bulu tidak jika nabahu dalam lo pernah kalepa akhir itu. Amin. Akhir itu. Nah, sama seperti itu. Tapi kalau kita memiliki sifat seperti bayi, maka merendahkan diri. Suatu saat kita akan melakukan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya Yesus pernah berkata dalam Matius 10 ayat 25 ayat 15 berkata, aku berkata kepada sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Berarti kalau kita tidak menyambut anak kecil, maka kita tidak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Jangan engkau jadikan engkau bayi, tapi sifatmu jadikan menjadi seperti sifat bayi yang mau diajari dan yang mau bertumbuh. Amin. Kalau bayi memiliki sifat bayi adalah kalau makan. Amin. Tidak ada tipu-tipuan. Kalau makan, nangis dia makan, nangis dia nenek, nangis dia minum. Itu sifat bayi. Tidak ada neko-neko, tidak ada hal-hal di udang, ada udang di balik batu. Tidak ada seperti itu. Sifat bayi mau melakukan firman Allah. Amin. Sifat bayi tidak ada sifat bayi memiliki wawal manusia ada. Pusat daun dan dia berbatu. Ya, wawal manusia. Bagaimana? Apa mana yang pada marasis dan berbatu. Itu sifat orang tua yang tidak bisa diajari. Tapi sifat bayi tidak pernah memiliki sifat yang seperti itu. Amin. Tidak pernah memiliki sifat yang seperti itu. Mau bertumbuh, mau diajari. Amin. Mau diajari, mau berdoa, mau bersekutu dengan Tuhan, mau bersekutu dengan Allah. Makanya saya sampaikan bagi pelayan-pelayan tetap, karena melayani Tuhan itu harus disertai dengan urapan Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Kalau lampu tanpa minyak, bagaimana lampu tersebut bisa nyala? Nah, sama seperti itu. Yaitu enoni cuaya. Nalohan dihiha bawa urina, ini bisa tolak. Talayan lalu lagi. Tapi kalau kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, maka kita yakin bahwa kita akan pasti melayani. Saya lihat dari calon ketua majelis pusat, dia bilang bahwa visi PPDI adalah hanya dengan hidup dalam api Pentakosta. Api Pentakosta adalah api Roh Kudus. Saya lihat visi daripada Dr. Franky Rewa yang ada di Parigi di Sulawesi Tengah. Itu salah satu calon di tanggal 15 dan 16 Maret. Tinggal 1 bulan setengah lagi akan menentukan siapa ketua majelis pusat GPD. Visi bahwa visinya adalah supaya anggota jemaat GPD hidup dalam api Pentakosta. Kalau kita tidak memiliki api, maka bagaimana kita bisa menyala? Bagaimana kita bisa hidup, saudara? Tapi kalau
kita mencuri. Bahkan orang lain berkata tidak ada bedanya kita dengan mereka. Percuma mereka setia, percuma mereka aliran, percuma mereka anggota Pantekosta. Kita sama-sama judi, kita sama-sama mabuk. Tapi kalau kita beda dengan orang lain, orang pasti berkata, kenapa mereka seperti itu? Kita hidup dalam kedagingan, sedangkan mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak saudara, orang bisa melihat kita dipimpin oleh Roh Kudus dari perkataan kita, dari perbuatan kita, dari apapun yang kita miliki, Bapak saudara. Kalau saya lihat status orang, Bapak saudara, bahwa kehidupan orang diukur dengan statusnya di Facebook, diukur dengan statusnya di Twitter, diukur dengan statusnya di Instagram, Bapak saudara, diukur dengan itu. Dan orang juga bisa memiliki pengetahuan adalah kita bisa diukur dengan status kita. Amin. Kalau anak-anak muda kalau hanya pacar saja di status, maka hidupmu pun tidak ada pernah ada Tuhan, dan hanya pacar terus yang ada. Sorry, orang Sumatera kata Yasona Lawli adalah keras bicaranya dan bukan dalam arti marah. Di situ kita ditentukan, saudara, karena banyak dosen saya berkata, saudara, begini, bahwa pengetahuan kita diukur dengan gimana kita bergaul sehari-hari. Amin. Diukur di mana kita bergaul, dan pergaulan itulah yang akan mengukur kita, pengetahuan kita. Kalau Anda bergaul dengan orang yang benar, saya rasa bahwa pengetahuan pasti akan benar. Kalau Anda bergaul dengan pandita-pandita, saya rasa bahwa pengetahuanmu sama dengan pengetahuan pandita-pandita. Berat, Yesus juga bahkan orang tua dulu berkata bahwa bau tak baju mulut, bau tak baju irau, bau tak baju tua-tua, tua-tua itu, bau tak baju bermoba itu. Saya tidak tahu mau wabinu atau mau wahoya atau mau gaya. Kalau yang penting bau tak baju seperti itu kita. Tapi ketika kita mau kita banyak sesepi kita. Amin. Mau kita banyak tua-tua punya pengetahuan, pasti kita menjadi orang yang berpengetahuan. Bapak saudara, saya akan akhiri dengan kata-kata ini. Jadilah seperti anak kecil, bukan bertingkah seperti anak kecil. Sekali lagi, jadilah seperti anak kecil, bukan bertingkah seperti anak kecil. Jadi seperti anak kecil, tapi jangan punya tingkah seperti anak kecil, melainkan memiliki hati seperti anak kecil yang begitu polos dan penuh karunia, dan mengenal Allah dengan lebih dalam, serta menerima keselamatan percaya dan kuasa mujizatnya. Kalian saya katakan bahwa jadilah seperti anak kecil, bukan bertingkah seperti anak kecil, tetapi memiliki hati seperti anak kecil yang begitu polos dan penuh kemurnian. Amin. Kalau anak kecil itu tidak pernah marah kalau ditegur. Kalau anak kecil itu tidak pernah marah kalau ditegur oleh orang tua. Itu anak kecil. Kecuali dia sudah mulai dewasa, boleh melawan. Makanya pun banyak orang seperti ini sekarang. Kalau zaman dulu, saya lihat dulu zaman dulu tahun 2000-an, 90-an sampai tahun 2000-an, kalau pendeta turun di daerah kami, bayangkan ya, ada warung-warung di situ. Tuji fadomo, facimi, fakua, dan sebagainya. Haleo bandita, sobo-sobo, ya meja, kebanyakan daerah tua. Haleo bandita, kuat.